Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Loh, Mem, kok balik lagi dua variabel? Tapi kemarin sudah 3 variabel. Nah, yang 2 variabel ini beda. Kalau kemarin kamu SMP, 2 variabelnya linear dengan linear. Kalau ini linear dengan kuadrat. Oke, perhatikan. Jadi, himpunan penyelesaian dalam soal sistem persamaan dua variabel linear kuadrat itu ada 3. Yang pertama, jika D besar 0, maka garis serta parabola berpotongan di 2 titik. Oke. Jadi ada garis, kan linear berarti sebuah garis. Perhatikan ya, sebuah garis. Nah, kan parabola berarti sebuah parabola. Nah, jadi garis dan parabola itu bertabrakan di 2 titik gitu dia. Nah, kalau dia D sama dengan 0, garis dan parabolanya tabrakannya di 1 titik. Jadi mereka tabrakan tapi kenanya cuma 1 titik doang. Istilahnya menyenggol gitulah ya. Nah, D kecil 0, garis itu nggak berpotongan sehingga tidak memiliki himpunan penyelesaian. Artinya, kalau ini garis, disinilah parabolanya. Mereka nggak potongan, nggak bersentuhan, tidak bertabrakan, tidak ketemu. Gitu dia. Oke nak ya. Nah contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Ini dia. Inilah liniernya. Kenapa linier? Karena persamaannya 2 variabel tapi tidak memiliki pangkat 2. Inilah persamaan kuadratnya. Oke, jadi dia persamaan linier dan persamaan kuadrat. Makanya dikatakan linier kuadrat. Kenapa dia 2 variabel? Karena hanya ada 2, X dan Y. Oke, nah ya. Nah, caranya substitusikan Y sama dengan X kurang 3 ke Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Artinya, perhatikan. Kamu bikin Y sama dengan Y. Ini kan Y sama dengan. Jadi nanti kalau misalnya ini belum Y sama dengan, kamu buat Y sama dengan. Lalu ini juga kamu buat Y sama dengan. Karena dia Y sama dengan, ini juga Y, berarti Y sama dengan Y. Begitu kan? Jadi X kurang 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah gitu dia ya. X kurang 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke. Nah, jadi min X kuadrat tambah 5X kurang 6. Nah ini supaya tidak min ya, supaya kita mudah memfaktorkannya, dikali negatif semua. Jadi ini X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Setelah difaktorkan, ini dia. Jadi X yang pertama 3, X yang kedua sama dengan 2. Nah kan 2 variabel, X-nya udah ada, berarti yang belum nilai apa? Nilai Y. Nah, setelah nilai Y, carilah nilai Y dari substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan yang mana, Mem? Yang ini atau yang ini? Terserah. Karena yang lebih mudah ini, kita substitusi ke sini. Nah, jadi untuk X sama dengan 3 dulu. Untuk X1-nya kan 3. Maka Y-nya berapa? Maka Y-nya ini kan Y sama dengan X kurang 3. Berarti Y1 sama dengan X-nya kita ganti 3. Berarti 3 kurang 3. Maka 0. Oke nak? Maka X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Paham kan X, Y? Ya kan? Nah, untuk X yang kedua itu kan 2 nih. Maka masukkanlah Y2 sama dengan X-nya 2. 2 kurang 3 sama dengan min 1. Maka penyelesaian yang kedua 2, min 1. Ini dia. Nggak boleh terbalik. Jangan min 1,2. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang duluan ditulis selalu nilai X. Paham ya nak ya? Mem, mungkin aja nggak? Ya kan? Kalau misalnya ini itu penyelesaiannya hanya 1. Mungkin jika akarnya itu sama, kembar. Istilahnya ini X kurang 2, ini juga X kurang 2. Paham ya nak ya? Oke lanjut.
Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari kedua persamaan tersebut. Di atas, saya tulis maksud saya di bawah ya, di bawah ini. Perhatikan ini dia. Nah, pembahasannya perhatikan. Substitusikan Y dari persamaan 1 ke Y pada persamaan 2. Jadi sama, ini karena sudah Y sama dengan. Jadi kalau soal begini nanti usahakan kamu buat Y sama dengan dulu dua-dua. Liniernya ubah jadi Y sama dengan, ininya ubah jadi Y sama dengan. Nah, setelah itu tinggal kamu bikin kiri dan kanan. Jadi X kuadrat kurang 4X tambah 8 sama dengan 2X tambah 3. Boleh bertukar tempat, ini ke sini, yang kuadrat ke sini boleh, sama aja. Oke? Nah, jadi digeser kiri semua di sini biar ini sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Maka faktorannya ini, ya kan? Terus X1-nya sama dengan 1 dan X yang lainnya sama dengan 5. Nah, ini X saja. Untuk mencari Y-nya bagaimana? Nah, cari Y-nya, substitusikan X yang ini dengan yang ini ke persamaan yang ini. Terserah mau yang mana. Ini yang paling mudah, pilih yang ini. Berarti untuk X sama dengan 1. Satu-satu dulu ya. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2X tambah 3. Berarti 2 kali 1 tambah 3. Jawabannya 5. Nah, untuk X sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan berapa? 13. Dari mana? 2 dikali 5 udah 10. 10 tambah 3, 13. Inilah dia. Maka titik yang pertama 1,5. Titik yang kedua 5,13. Inilah dia. Oke nak ya. Nah, ini dia linier kuadrat. Nah, bagaimana dengan jika keduanya kuadrat-kuadrat? Nah, kalau yang keduanya kuadrat-kuadrat, tetap sama penyelesaiannya. Hanya perbedaannya di sini persamaan kuadrat, di sini juga persamaan kuadrat. Nah, perhatikan. Syaratnya tetap sama 3. Kalau dia D besar 0, karena dia dua-duanya persamaan kuadrat, berarti dua-duanya parabola, ya kan? Karena persamaan kuadrat kan kamu sudah gambar kemarin kan, bahwa fungsi kuadrat itu akan menjadikan gambar itu parabola. Jadi sama, kalau dia besar 0, maka kedua parabola itu tabrakan di 2 titik. Jadi 2 titik kena. Nah, gitu dia. Nah, kalau dia D sama dengan 0, 1 titik, contohnya begini. Nah, tabrakannya hanya di sini. Paham ya nak ya? Nah, jadi kalau D kecil 0, maka mereka tidak tabrakan. Contoh di sini 1. Di sini 1. Jadi nggak tabrakan. Paham nak ya? Oke. Nah, lanjut contoh soalnya. Oke. Lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ya, tengok si Thanos sangat gembira, dia berjoget-joget kan. Jadi kau pun harus bergembira belajar matematika ini ya. Nah, soalnya ini. Nah, udah. Jadi tengok perbedaannya. Kalau tadi di sini persamaan linier, kalau yang sekarang ini dua-duanya kuadrat, nak. Nah, jadi caranya sama. Perhatikan. Substitusikan sama. Jadi kamu buat dulu ini Y sama dengan, ini juga Y sama dengan. Jadi kalau misalnya ini enggak Y sama dengan, misalnya X kuadrat tambah 2X kurang 5 sama dengan kurang Y sama dengan 0, kamu buat dia, ubah bentuknya jadi Y sama dengan, supaya gampang. Nah, setelah udah Y sama dengan keduanya, tinggal kau tulis 1 di kiri sama dengan 1 di kanan. Sudah, itu aja kuncinya. Nah, setelah itu ini kan digeser kiri nih. X kuadrat digeser ke sini jadi 2X kuadrat. Min 2X digeser sini jadi tambah 2X, 0, habis. Min 3 ini digeser sini jadi min 5 jadi min 8. Maka 2X kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Nah, lalu ini kan bisa disederhanakan bagi 2. Berarti jadi X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau begini kan sudah dipelajari ini di kelas 9. Bahwa ini A kuadrat kurang B kuadrat jadi begini dia. Ya, jadi ini 4 ini kan jadi 2 kuadrat. Jadi langsung pemfaktorannya X kurang 2, X tambah 2. Oke nak ya. Nah, jadi ini X sama dengan 2, ini X sama dengan min 2. Oke, jangan lupa ini ya. Jadi kalau di sini X kuadrat kurang 9 berarti X kurang 3, X tambah 3. Tapi ingat ya,
Ini kurang, nggak boleh tanda yang lain. Oke nak ya, kalau ini kurang baru bisa jadi begini. Nah jadi untuk X sama dengan 2 kita cari dulu Y-nya. Pilih yang ini atau yang ini terserah. Mem pilih yang ini. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Substitusi, ganti X-nya jadi 2. Dapatlah jawabannya min 3. Maka titik yang pertama 2, min 3. Ini dia. Udah? Nah setelah itu untuk X sama dengan min 2. Nah substitusikan min 2 ke persamaan yang sama. Ya jadi sama dengan 5. Maka min 2,5 untuk himpunan penyelesaian yang kedua. Jadi ada 2 himpunan penyelesaian. Jangan terbalik, ingat karena X duluan yang ditulis. Paham ya nak ya? Nah, lanjut soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Ini juga persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ada pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Paham ya nak ya? Nah, perhatikan. Ini sudah sama-sama dengan Y sama dengan. Y sama dengan. Jadi tinggal kamu buat ini di kiri, ini di kanan. Atau ini di kanan, pindah ini ke kiri. Sama saja. Oke, lalu digeserkan jadi 2X kuadrat kurang X kuadrat kurang 3X. Oke, ini kurang 3X-nya ya. Oke, sorry ya. Ini tadi harusnya 2X kuadrat kurang 3X ya. Oke, sama dengan 0. Oke, nak ya. Nah, ini jadi X kuadrat kurang 3X. Kenapa ini yang pindah ke sini? Kenapa nggak ini pindah ke sini? Supaya ini tetap positif. Supaya mudah gitu dia, nak ya. Nah, lalu ini X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Kalau begini tidak difaktorkan, tapi kita pakai cara distributif, cara memfaktorkannya, oke? Keluarkan hal yang sama. Hal yang sama ini dengan ini adalah X. Maka yang tinggal di sini sisa 1X, yang tinggal di sini hanya min 3. Maka X yang pertama berarti X sama dengan 0, kan begitu kan? X kurang 3 sama dengan 0. Karena ini X sama dengan 0 berarti X yang pertama 0. Lalu X kurang 3 sama dengan 0, maka X yang kedua sama dengan 3. Tinggal geser kanan kan? Oke. Nah, dapatlah X-nya ini. Setelah itu, substitusikan kemana? Terserah, mem pilih yang ini karena lebih mudah. Paham? Jadi untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan. Berarti ini 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 3 diperoleh Y sama dengan, perhatikan. 3X-nya, 3 kuadrat jadi 9. Maka penyelesaiannya 0,0. Mem ini berarti nggak ada, tetap ada. Di matematika itu 0 bukan nggak ada ya nak, ada. Paham ya nak? Jadi tetap ditulis. Kamu suka begitu. Kalau jawabannya 0 dicoret. Nah, nggak ada ini, salah ini mem. Bukan, kalau 0 di matematika itu berharga. Paham ya nak ya? 0 di matematika itu berharga, tetap ditulis. Sudah? Nah, 0,0 yang pertama. Nah, yang kedua 3,9. Nah, jadi ingat ya, matematika itu kalau ada 0 jangan lagi ditanya, "Mem, kok ini 0? Kok 0 jawabannya?" Ditulis gak ya? Tetap ditulis. Paham nak ya? Jadi 0 itu berharga ya, sama kayak Tuhan menghargai manusia walaupun manusia berdosa. Paham nak ya? Oke nak ya, walaupun 0 ini seakan-akan tidak ada harganya, tetapi di matematika dia punya harga. Jadi tetap ditulis. Oke nak ya. Oke nak, jadi sampai sini aja yang bisa menjelaskan sama kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap catat dan pelajari. Oke, bye. I love you.